Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas topik yang lagi cukup hype di dalam market kripto ya. Kita akan bahas antara perperangan dua raksasa di kripto ya. Yaitu siapa? Yaitu adalah CZ Binance ya dengan Sam Bankman-Fried atau SBF ya. Kita akan review kalau teman-teman yang nggak tahu siapa kedua tokoh ini, kita akan bahas gitu ya secara backgroundnya, lalu apa sih permasalahannya dan lain-lain gitu ya. Jadi di video kali ini itu akan kita bahas. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita nanti juga akan ada beberapa pengumuman juga. Tapi sebelum itu kita coba update dulu untuk market crypto. Untuk saat ini memang sedikit mengalami koreksi 2,5% ya. Ini kemarin kita makanya sempat bilang kalau untuk beli saat ini cukup rawan gitu ya. Bitcoin di level 20.700, Ethereum di bawah level 1.600, yaitu di kisaran level 1.578. Ya, secara kripto-kripto yang lagi naik, apakah masih ada? Masih. Matic, Casper, Dash, Synthetix, mungkin yang masih signifikan ini Matic sebenarnya ya. Dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat seperti Solana ini mengalami penurunan, Aptos, Loopring, Toncoin, Arweave dan lain-lainnya. Ya, secara fear and greed bagaimana? Fear and greed kita di level 33 ya. Artinya market kembali lagi ke dalam level fearful, walaupun kemarin sudah sempat membaik gitu ya. Kita ke level 40, warnanya pun juga sudah cukup merah kekuningan seperti itu ya. Nah, pengumuman yang cukup besar juga yaitu adalah Telegram channel ya. Jadi kalau teman-teman yang sempat request Telegram channel ini sudah saya buatkan gitu ya, MW Crypto Journal gitu ya, dimana nanti mungkin share beberapa berita terbaru market crypto maupun analisa teknikal di Telegram. Jadi lebih cepat itu update-nya, free gitu ya. Jadi teman-teman tinggal join aja, linknya ada di dalam kolom deskripsi kalau teman-teman yang mau join gitu ya. Ini baru saja dibuat, and ya hati-hati juga untuk scammers dan lain-lainnya, dan disclaimer on, dan juga do your own research gitu ya. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi kalau yang mau join Telegram channelnya. Kita akan langsung review untuk ini ya, CZ Binance dengan Sam Bankman-Fried ya. CZ Binance harusnya teman-teman sudah familiar, dia adalah CEO dari Binance, salah satu tokoh penting di kripto. Kenapa? Karena Binance ini kan exchange, untuk saat ini exchange besar, bisa dibilang nomor satu juga di market kripto seperti itu ya, secara user dan lain-lainnya. Sam Bankman-Fried ini juga yang tokoh lagi on the rise, yang lagi naik dalam bull run sebelumnya ya, 2021 bull run. Kenapa? Karena dia mendirikan salah satu exchange baru juga, yaitu adalah FTX Exchange seperti itu. Kita bisa lihat kedua exchange tersebut, Binance dan FTX. Kalau secara ranking mungkin mereka cukup besar lah, top 5. Di sini top 1, top 2 untuk bagian spot marketnya. Ya, kita akan lihat dulu. Nah, kedua exchange tersebut, kalau teman-teman tahu, Binance ada yang namanya tokennya BNB, sedangkan untuk FTX Exchange ya ada token yang namanya FTT gitu. Dan kita bisa lihat di sini dari Luke Martin. Di sini dia membahas two coins that typically trade in lockstep. Artinya mereka mungkin biasanya lihat secara korelasi ini berdekatan gitu. Oh, dia naik, sama-sama naik, dan coin exchange biasanya cukup stabil gitu. Makanya kita bisa lihat BNB cukup lumayan performingnya. Kenapa? Karena ya stabil gitu ya, nggak terlalu efek dalam bear market selama usernya masih menggunakannya. FTT juga seperti itu. Namun dalam beberapa hari terakhir sebenarnya kita bisa lihat di sini udah ada penurunan drastis gitu ya dari FTT. Ini kalau teman-teman kita zoom sedikit, kelihatan FTT ini yang warna biru, Binance ini yang warna kuning gitu. Biasanya mereka sama ya, tapi saat ini pergerakannya satu naik satu turun seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi, kenapa FTT ini tiba-tiba turun seperti ini? Nah, ini yang akan kita bahas gitu ya, dimana CZ sempat announce ya, ini November 6 ya, dimana dia membahas bahwa as part of Binance exit from FTX equity last year. Jadi dia exit secara di equity-nya. Binance ini sebenarnya suka invest di project-project crypto. Ada Binance Lab gitu ya. Makanya salah satunya FTX juga, walaupun sama-sama exchange, mungkin kompetitor, tapi mereka tetap ada investasi seperti itu. Dan mereka exit senilai 2,1 miliar dolar ya. Dan ini equivalent in cash di BUSD maupun di FTT token. Nah, pertanyaannya adalah di sini dia membahas due to recent revelations. Jadi dari penemuan baru-baru ini, bisa dibilang seperti itu. Penemuan baru-baru ini yang baru kelihatan, that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. Jadi mereka mulai
menjual ya FTT yang mungkin dapat senilai 2,1 miliar dolar. Kita nggak tahu ini berapa persentasenya BUSD, FTT-nya berapa, tapi mereka mulai menjualnya. Dan hasil penjualannya bagaimana? Ya of course kita lihat Binance ini kan besar gitu ya, secara holdings besar sekali, bisa dibilang ya whale juga gitu ya. Pada saat mereka mulai menjual ya kita bisa lihat alhasil ya harga FTT-nya pun mengalami penurunan. Tapi di sini CCZ juga bilang ya, nextnya kita lihat, we will try to do so in a way that minimize market impact. Jadi ya nggak langsung sell semua FTT-nya langsung turun, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi dia pelan-pelan gitu. Dan dia bahas juga, we expect this will take a few months to complete. Kita nggak tahu benar atau enggak, beberapa bulan sebenarnya cukup lama juga gitu ya. Kalau kita lihat FTT ini langsung agresif mengalami penurunannya, mungkin dikarenakan panik dari market juga seperti itu ya. Tapi ini yang terjadi di dalam market crypto ya. Banyak sekali orang-orang yang mengikuti ya, price actionnya mengikuti tweet. Maka nanti saya akan kasih grafiknya juga. Lalu di sini dia bilang, we typically hold token for the long term and we have held on to this token for this long. We stay transparent with our action. Jadi dia transparan, makanya dia terbuka untuk masalah ini. Ya, masih pertanyaan kita adalah recent revelationsnya apa gitu. Apa yang mereka temukan, kenapa mereka harus menjual FTT-nya. Seperti itu, berarti ya harusnya ini udah nggak sepaham lah atau tidak sevisi seperti itu ya. Ditambah di sini dia juga membahas CZ Binance, liquidating our FTT is just post exit risk management. Jadi ya dia melihat dari kasusnya Luna, mereka juga support Luna, tapi Luna mengalami penurunan, makanya di sini dia langsung exit dulu seperti itu ya. Di sini dia juga ada sedikit senggol lah, bisa dibilang gitu ya. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Yang nggak tahu ini apakah untuk ke SBF atau untuk kubu FTX atau bagaimana gitu ya. Tapi ini yang terjadi. Nextnya kita review dari pembahasan dari si SBF. Ya, di sini SBF bilang, tapi masalahnya kalau teman-teman perhatikan, si CZ tweet ini udah dari November 6 gitu ya, tapi balasan dari si SBF ini November 7, jadi cukup lama lah. Makanya kita lihat FTT punya harga pun mengalami penurunan. A competitor is trying to go after us with false rumors. Jadi untuk rumor yang nggak benar lah gitu ya. FTX is fine, asset are fine. Karena yang terjadi kalau teman-teman tahu, ini banyak orang yang withdraw funds dari FTX exchange. Kenapa? Karena mungkin mereka takut FTX kenapa-napa, jadi mendingan mereka withdraw seperti itu. Dan ini membuat panik di dalam market. FTT juga mengalami penurunan seperti itu ya. Namun di sini dia membahas beberapa hal juga untuk klarifikasi mungkin ya. FTX has enough to cover all clients holdings. Istilahnya dia bilang dia aman gitu ya. It's heavily regulated dan lain-lain. Kalau teman-teman tanya saya, sebenarnya kalau dengan isu seperti ini ya tetap sebenarnya paling aman adalah ya remove funds-nya dulu dari FTX ya, withdraw ke exchange lain, mau ke exchange Binance atau lokal, itu terserah teman-teman gitu ya. Tapi biar lebih aman aja, bukan kita nggak percaya si SBF ya, karena saya rasa bisa jadi yang dikatakan juga benar juga sebenarnya ya, tapi lebih baik bermain aman. Nah, salah satu isunya sebenarnya kalau teman-teman tanya apa sih isunya, yaitu adalah FTT punya top 10 token holder atau secara tokenomics-nya, dimana untuk saat ini ya, ini dari si Mason, 93% of the FTX token supply is held by the top address ya, 93%-nya top address-nya, dan top address ini salah satunya adalah Alameda ya, Alameda Research itu perusahaannya FTX gitu untuk yang lebih aktif tradingnya. Jadi ya ini yang terjadi, jadi lebih ke arah centralized lah gitu. Jadi ini yang mungkin Binance nggak terlalu suka, itu bisa jadi itu salah satu alasannya dimana cukup centralized gitu. Nextnya kita lihat juga di sini ya, salah satunya ini respons dari Caroline ini crypto trader, dan dia salah satu yang pemimpin lah di Alameda gitu ya, yang tadi kita bahas ya, perusahaannya FTX. CZ Binance, if you are looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22. Jadi dia bilang kalau misalnya lu mau minimize dari si CZ gitu ya, kita akan beli di $22. Nggak tahu ini benar atau enggak gitu ya, tapi retweetnya kita lihat aja 1000. Nah, yang terjadi kita lihat untuk sekarang price FTT pun ya di kisaran angka $22 juga gitu ya, nggak terlalu naik juga. Kita bisa dari sini $22 aja. Dan nanti kalau kita lihat dari sini secara zoom out, kita bisa lihat sebenarnya ini di level support gitu. Ini benar-benar di level support
Ya, saya rasa kalau teman short di sini agak bahaya juga sebenarnya. Kenapa? Karena ya ini lagi dipermainkan oleh big money. Ya whale mungkin bisa mengambil kesempatan lah untuk itu. Mungkin dinaikin dulu baru mengalami penurunan dan lain-lain seperti itu. Kita akan review lagi secara on-chain ya. Tapi sebelum itu saya ada pengumuman juga, pengumuman kedua ya. Tadi yang pertama Telegram channel kalau teman-teman yang mau join ya. Yang kedua ini adalah Bybit NFT ya, dimana Bybit NFT ini bekerja sama dengan Isyana. Ya teman-teman pasti sudah tahu ya Isyana Saraswati siapa gitu ya. Bybit NFT collab gitu ya, dan ini ada undian whitelist NFT ya. Kalau teman-teman yang main NFT juga di crypto, ini ambil kesempatannya juga gitu. Siapa tahu dapat whitelistnya bisa membeli NFT-nya Isyana gitu ya. Waktunya kapan? Waktunya 25 Oktober sampai 9 November ya. Udah nggak lama lagi sebenarnya, hanya beberapa hari ke depan. Jadi teman-teman nanti saya update linknya di sini. Teman-teman klik linknya, lalu tinggal buka link di sini ya. App Quest 3 namanya. Nah di sini ini linknya. Yang harus dilakukan adalah connect walletnya dulu ya, karena ini kan Web3. Connect menggunakan MetaMask ya, MetaMask teman-teman apa. Lalu tinggal lakukan semua ini tugas-tugasnya. Ada answer, ada buat file, join Discord, follow Twitter dan lain-lain. Kalau teman-teman dapat di sini kita lihat NFT-nya ya. Secara harga kalau teman-teman dapat whitelist-nya 0,05 Ethereum. Untuk Ethereum di saat ini sebenarnya cukup nggak terlalu besar gitu ya. 0,06 kalau teman public gitu ya. Dan yang ada di sini NFT-nya hanya 300 limited NFT. Ya 300 limited NFT yang bakal disold di dalam Bybit NFT Marketplace. Jadi untuk teman-teman yang mau beli atau mencoba siapa tahu dapat whitelist ya silakan ya. Nanti ini juga akan ada di link deskripsi gitu ya. Utility untuk NFT-nya apa? Ini teman-teman bisa baca sendiri. Bisa join meet and greet-nya Isyana gitu ya. Dia akan ada merchandise-nya, ada flexing party-nya, lalu juga ada airdrop dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Jadi ini untuk NFT dengan Isyana. Selanjutnya kita akan lihat review dari secara on-chain ya. Kita udah tahu tadi masalahnya apa. Lalu secara on-chain bagaimana? Apa yang terjadi? Beberapa hal kita lihat dari sini ya. Look on-chain membahas. We analyze the transaction among FTT top 100 holders. Jadi dari top 100 holder FTT yang besar-besar ya. 24 holder ya, there are 24 holder atau 24 yang membuat transaksi besar gitu ya. Mungkin ini withdraw atau bagaimana, karena memang dalam 1 minggu terakhir ini ya kita bisa lihat secara harga FTT mengalami penurunan seperti itu. Nextnya di sini salah satunya ya kita lihat di sini a small whale ya, paus kecil lah gitu ya. Dia transfer sekitar 491.000 FTT ya ke dalam Binance ya. Bahkan dia menjual FTT-nya at loss. Now he seems to be selling all his FTT at loss. Dia beli $29,2, dia jual mungkin di 22 atau 23 gitu. Kalau kita lihat dari harga FTT sekarang. Kenapa? Karena mungkin dia takut juga dengan rumor yang beredar. Kalau ternyata benar, misalnya Binance akan menjual seluruh FTT holdingsnya. Pertanyaannya adalah apakah level $22 ini akan menjadi supportnya? Saya rasa pun enggak sebenarnya gitu ya. Jadi ya kalau kita lihat FTT akan turun terus ke bawah, apakah ada possibility? Ya sebenarnya ada ya. Namun di sini mungkin supportnya masih bisa menahan sedikit, tapi ya ini harus teman-teman perhatikan gitu ya. Untuk penurunan terus menerusnya possible sekali. Bukan kita untuk tambah flooding dan lain-lain, tapi ya lebih baik bermain aman. Jadi kira-kira seperti itu. Ditambah kita akan update sekali lagi. Nah, besides FTT, which altcoin to watch ya? Karena Alameda ini banyak holdingsnya juga gitu ya. Salah satu yang terkena dampak besar itu teman-teman lihat Solana. Solana turun 12%. Kenapa Solana bisa turun 12%? Ini dikarenakan rumor FTT ya. Rumor SPF Alameda ya. Dan Alameda itu adalah investor terbesarnya Solana. Oleh karena itu ya dengan ada rumor seperti itu yang negatif, Solana-nya pun mengalami penurunan. Nah, dan ini beberapa token-token kripto lain yang mungkin bisa ada penurunan juga ya. Dari Serum, LDO, REN, Ethereum, DAI, Wrap Bitcoin, Render, Bit, GOG, Uniswap, Sushi, Avalanche, USDC dan lain-lainnya. Ya ini yang holdings besarnya lah gitu ya. Kalau mereka decide atau mereka mengambil keputusan untuk menjual holdings mereka yang ini. Jadi kira-kira seperti itu. Ditambah kalau kita mencek di coin market cap-nya pun di sini bisa kelihatan ya beberapa holdingsnya. Nah, ini kelihatan juga. Jadi kira-kira seperti itu.
Nah, ini kita lihat ya, all of these insolvency rumors about FTX atau Alameda is probably what drive Sol to below $20. Kalau misalnya tuh Solana turun sampai $20, ya mungkin ini karena hal ini, seperti itu. Jadi kira-kira itu dulu untuk review kasus dari FTT dan juga Binance ya, CZ Binance dan juga SBF. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.